Menghadapi cacian dan hinaan dari orang memang sangat menjengkelkan dan membuat darah kita mendidih. Tapi saya mau kamu supaya bisa lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi jebakan yang satu ini. Dengerin baik-baik. Tersebar di seluruh dunia orang-orang yang membusuk di dalam sel penjara hanya karena mereka menghadapi caci maki dari orang lain dengan cara yang salah dalam satu kejadian aja. Tentunya kita mau menghadapi hinaan dari orang lain dengan sikap yang elegan dan terhormat. Di sini stoikisme datang dengan sebuah solusi. Kesalahan yang bisa kamu lakuin adalah ketika kamu menghadapi caci maki orang lain dengan cara yang agresif, seakan-akan kamu sedang menghargai diri sendiri. Tetapi, solusi terbaiknya adalah dengan melakukan hal yang sebaliknya. Pastikan kamu nonton videonya sampai akhir karena di langkah yang terakhir akan menjadi langkah yang paling penting dan gak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Yang pertama, tenang dan jangan berikan sebuah respon. Ingatkan kepada diri kamu sendiri pada saat emosi kamu sedang berada di puncak. Itu adalah sebuah sinyal supaya kamu bisa berhenti sejenak. Pause. Bersikaplah lebih autentik dan elegan dalam menghadapi cacian dari orang lain. Yang sebenarnya kalau dipikir-pikir pun memang nggak ada artinya juga buat kamu. Dengan sesimpel untuk berhenti sejenak, kamu bisa melepaskan emosi yang kamu rasakan dari kejadian yang kamu alami. Sebuah action yang begitu simple tapi memiliki efek yang powerful adalah dengan berhenti sejenak untuk mengambil nafas dalam-dalam. Itu akan memberikan kamu ketenangan dan kejernihan dalam berpikir. Pada saat mereka melemparkan cacian dan hinaan, kamu harus ingat bahwa itu adalah cerminan dari karakter mereka sendiri. Itu bukan penilaian yang akurat tentang diri kamu sendiri. Yang kedua, respect. Pada saat orang lain melemparkan caci maki kepada kamu, saya nggak bilang kalau kamu harus bersifat tenang dan menerima seakan-akan emang kamu pantas mendapatkan itu. Ya jelas bukan, tetapi kamu harus bisa menghandle situasi ini dengan terhormat dan lebih bijaksana lagi. Pada saat orang tersebut sudah melewati batas, kamu harus bisa menyampaikan kepadanya dengan berani. Tatap matanya dan jangan kamu melihat ke bawah. Dan pastikan kepada orang ini kalau kamu itu emang gak lagi main-main. Yang ketiga, introspeksi. Kebanyakan orang pada saat mereka mendapatkan caci maki dan hinaan dari orang, mereka akan berpikir kalau orang itu gak tahu apa-apa tentang diri mereka. Dengan begitu mereka bisa menyalahkan orang lain karena telah menghina mereka. Begitu mudah bagi kita untuk menyalahkan orang lain karena mereka gak tahu apa-apa tentang diri kita. Tapi, apakah kamu yakin kalau kamu sudah mengenali diri kamu dengan begitu baik? Memang sulit bagi kita sebagai seorang manusia untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan diri kita sendiri. Tapi kamu harus jujur dan belak-belakan terhadap diri kamu sendiri. Kamu mungkin aja melakukan kesalahan yang membuat orang lain itu melemparkan caci maki kepada kamu. Dengan meminta maaf, kamu bisa mencairkan suasana dan menghandle situasi ini dengan lebih baik. Yang keempat, objektif. Identifikasi dari mana sumber caci maki dan hinaan ini berasal. Apakah ini adalah penilaian yang akurat dari mereka tentang hidup kamu? Atau ini hanya sekedar cerminan dari karakter mereka yang merasa insecure dan tidak percaya diri sehingga mereka menyerang orang lain supaya membuat mereka menjadi terlihat superior. Kalau memang ini penilaian yang akurat, maka kamu harus mendengarkan dengan seksama pesan yang mereka sampaikan. Kamu gak akan lagi baper pada saat kamu tahu dari mana sumber caci maki itu berasal. Kebanyakan orang itu menderita depresi dan mereka benci hidup mereka sendiri. Jadi wajar aja kalau mereka melemparkan cacian kepada orang lain untuk membuat diri mereka merasa lebih baik.
Yang kelima, terima apa adanya. Kesalahan yang bisa kamu lakukan adalah dengan bersikap baik supaya kamu bisa menghindari caci maki dan hinaan dari orang. Ingat baik-baik, kamu gak akan pernah bisa lari. Karena caci maki dan hinaan adalah bagian daripada hidup ini. Pertama, kamu harus bisa menerima kenyataan pahit ini. Dan langkah yang kedua, kamu harus bisa berfokus kepada diri sendiri. Kamu gak akan bisa mengontrol orang lain. Kamu gak akan bisa mengendalikan pikiran dan hati orang lain. Yang bisa kamu lakukan adalah bagaimana kamu bereaksi terhadap hal tersebut. Saya gak bilang kalau kamu harus melupakan cacian dan hinaan itu seakan-akan itu tidak pernah terjadi. Enggak, itu mustahil. Yang saya katakan adalah untuk kamu melepaskan emosi-emosi yang datang bersamaan dengan hinaan tersebut. Karena kita semua layak untuk hidup bebas dari perasaan dengki dan dendam. Yang keenam, humor. Simple but powerful. Ketika kamu dalam situasi kebakaran, jangan ditabahin lagi apinya supaya jadi makin gede. Gunakan humor ini untuk menghandle cacian dan maki dari orang lain dengan cara yang lebih epic. Contohnya, pada saat ada orang lain yang menghina kamu karena kamu orangnya malas. Cukup kamu jawab dengan, "Ya gimana lagi, emang gua orangnya malas, ngapain gua rajin?" Tentu langkah yang ini tidak bisa diterapkan di segala situasi. Tetapi jika digunakan dengan benar, kamu bisa merubah mood seseorang jadi lebih baik. Dengan begitu, akhirnya dinamikanya pun jadi berubah. Dan setelah dinamikanya berubah, kamu bisa mengambil kendali dan mengarahkan situasi ini menuju situasi yang lebih produktif lagi. Yang ketujuh, dengerin baik-baik. Jangan menginterupsi. Singkirkan ego yang kamu miliki. Pahami orang lain dengan lebih baik. Karena mungkin aja mereka memiliki kekhawatiran yang valid tentang hidup kamu. Tetapi mereka emang kebetulan aja nggak tahu cara menyampaikannya dengan cara yang baik. Dengan begitu, kamu bisa melihat gambaran yang lebih luas lagi. Kamu akan melatih diri kamu untuk berempati kepada orang lain dengan lebih baik lagi. Tentu saja ini menunjukkan kedewasaan kamu dan kecerdasan emosional kamu dalam menghandle situasi tertentu, termasuk caci maki dan hinaan dari orang lain. Kamu harus belajar untuk mendengarkan orang lain. Karena mungkin aja kamu akan menemukan masalah-masalah yang gak akan ditemukan sama diri kamu sendiri ketika kamu bersikap egois. Dan langkah yang terakhir, langkah yang paling penting, pilih untuk memaafkan. Ya, ini akan jadi opsi yang superior. Gak semua orang mampu untuk memaafkan orang lain. Tapi saya akan ngasih tahu caranya supaya kamu bisa memaafkan orang lain. Maafkanlah orang lain bukan karena orang itu layak untuk dimaafkan, tetapi karena kamu pantas untuk hidup bahagia. Kalau dipikir-pikir, dengan memelihara dendam dan amarah, kamu justru akan membelenggu diri kamu sendiri, bukan orang lain. Bebaskan diri kamu dari rantai yang membelenggu tersebut, dan raihlah kebebasan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ikhlaskan semua perasaan-perasaan ini yang bisa menyakiti kamu. Ingat, memaafkan orang lain itu bukanlah sebuah kelemahan, tetapi justru sebuah kekuatan. Memaafkan orang lain itu bukanlah sebuah pengorbanan, tetapi sebuah pencapaian. Memaafkan orang lain bukan berarti kalau kita itu menyerah, tetapi itu justru adalah sebuah kemenangan. Dengan memaafkan orang lain, kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang selama ini kamu impikan. Adios.